Coba Anda bayangin sebuah negara yang kaya raya karena minyak dan gas. Pasti yang terlintas itu kota dengan gedung-gedung pencakar langit yang super megah kan? Tapi, coba lihat ibu kota Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan. Ada yang aneh. Di mana semua gedungnya? Nah, ini dia paradoks menarik yang akan kita bongkar sama-sama. Jadi, apa dong rahasianya? Kenapa kota yang sekaya ini justru memilih punya langit yang lapang, bukannya hutan beton kayak kota-kota besar lainnya? Jawabannya, ternyata bukan soal teknis atau kekurangan dana, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar. Kunci jawabannya ada di jantung kota. Simbol keagungan di sini bukanlah menara bisnis yang menjulang tinggi, tapi Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Kubahnya yang berlapis emas murni ini bukan sekedar bangunan megah, ini adalah simbol utama keagungan Brunei, dan ternyata dialah yang mengatur seluruh pemandangan langit kota. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Langit yang rendah ini bukan kebetulan loh. Ada sebuah aturan, dan meskipun tidak tertulis secara resmi, aturan ini dipatuhi dengan sangat-sangat ketat. Sengaja dirancang untuk membentuk wajah ibu kota seperti sekarang. Dan inilah angka kuncinya, 52 meter. Mungkin kedengarannya biasa aja ya, tapi di Bandar Seri Begawan, angka ini tuh kayak batas suci. Kenapa? Karena inilah tinggi menara utama Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, dan tidak ada yang boleh melampauinya. Aturannya sebenarnya sederhana, tapi tegas. Tidak ada satupun gedung komersial atau tempat tinggal di pusat kota yang boleh dibangun lebih tinggi dari menara masjid. Ini adalah sebuah kebijakan yang sangat sadar untuk memastikan bahwa simbol keimanan akan selalu jadi yang tertinggi dan paling menonjol. Dan ini bukan sekadar anjuran ya, ada sebuah cerita terkenal. Dulu, gedung Islamic Bank of Brunei pernah dibangun sedikit lebih tinggi dari batas ini. Apa yang terjadi? Atas perintah langsung dari Sultan, lantai paling atasnya dibongkar. Ini bukti nyata betapa seriusnya aturan ini ditegakkan. Eits, tapi mungkin ada dari Anda yang berpikir, tunggu dulu, kayaknya aku pernah lihat deh ada gedung yang lebih tinggi di Brunei. Nah, Anda tidak salah, memang ada, dan disinilah letak detail penting dari aturannya. Perbedaannya ada pada lokasi. Gedung Kementerian Keuangan yang tingginya mencapai 120 meter itu memang ada, tapi lokasinya ada di sekitar 5 km di luar pusat kota. Jadi aturan batas ketinggian 52 meter ini hanya berlaku spesifik di jantung kota untuk menjaga agar masjid tetap menjadi pusat visual yang tak tertandingi. Oke, kita udah tahu aturannya. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa aturan ini ada dan begitu penting? Nah, jawabannya terletak pada fondasi negara Brunei itu sendiri, sebuah filosofi nasional yang meresap ke dalam segala aspek, termasuk cara mereka membangun kota. Filosofi ini bernama Melayu Islam Beraja, atau biasa disingkat MIB. Ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah ideologi nasional yang menjadi tulang punggung negara. MIB ini menggabungkan 3 pilar utama yang membentuk identitas Brunei: budaya Melayu, ajaran Islam, dan sistem kerajaan. Mari kita bedah sedikit. Pilar Melayu itu artinya menjaga tradisi dan budaya Melayu. Pilar Islam, tentu saja, menetapkan Islam sebagai pedoman hidup bangsa. Dan pilar Beraja adalah komitmen mereka untuk mempertahankan sistem monarki tradisional. Ketiga hal ini nggak bisa dipisahkan. Dan disinilah semuanya terhubung. Filosofi MIB ini bukan cuma teori, tapi terwujud secara nyata di landscape kota. Aturan ketinggian bangunan adalah manifestasi fisiknya. Pesannya sangat kuat. Urusan duniawi, seperti bisnis dan pemerintahan, tidak boleh secara harfiah menjulang lebih tinggi dari simbol keagamaan. Lalu, apa hasilnya? Bagaimana rasanya tinggal di ibu kota yang langitnya lapang, bukannya tertutup bayang-bayang gedung raksasa? Mari kita lihat dampak dari filosofi unik ini pada suasana kotanya. Kalau kita tanya penduduk atau pengunjung di sana, jawaban mereka rata-rata konsisten. Salah satunya menggambarkan kota ini sebagai damai, bersih, rapi, dan tidak terlalu sibuk. Sebuah deskripsi yang jarang banget kita dengar untuk sebuah ibu kota negara kaya kan? Kutipan lain menambahkan detail yang menarik. Hidup dan damai selama akhir pekan. Ini menunjukkan kotanya itu bukannya sepi, tapi punya ritme yang berbeda. Fokusnya lebih pada ketenangan dan komunitas, bukan pada hiruk-pikuk komersial yang tanpa henti. Hasil akhirnya adalah sesuatu yang sangat langka di dunia modern. Sebuah kenyamanan visual. Sebuah ibu kota yang terasa tenang, teratur, dan hijau. Tanpa hutan beton,
mata dan pikiran kita jadi bisa bernafas. Ini adalah bentuk kemewahan yang berbeda, yang tidak bisa dibeli dengan uang di negara-negara kaya lainnya. Jadi, saat kita satukan semua kepingan puzzle ini, gambaran besarnya menjadi sangat jelas. Cakrawala Bandar Sri Begawan itu adalah cermin dari identitas Brunei. Ini bukan lagi sekedar soal bangunan, tapi ini adalah sebuah cerita tentang nilai dan prioritas sebuah bangsa. Dan cerita ini sudah berlangsung sangat lama. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1958. Puluhan tahun telah berlalu, dan hingga hari ini menaranya tepat menjadi titik tertinggi di pusat kota. Sebuah jangkar visual dan spiritual yang tak lekang oleh waktu. Maka dari itu, inilah kesimpulan utamanya. Langit yang rendah di Bandar Sri Begawan bukanlah tanda ketertinggalan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah pernyataan pilihan yang kuat dan disengaja tentang prioritas sebuah bangsa, di mana iman diletakkan di atas keuntungan dan spiritualitas berada di atas komersialisme. Ini membawa kita ke sebuah refleksi ya. Setiap cakrawala kota di dunia ini kan bukan sekadar kumpulan gedung. Itu adalah cerminan nilai, sejarah, dan prioritas masyarakatnya. Jadi, coba deh lihat keluar jendela Anda. Apa yang diceritakan oleh cakrawala kota Anda tentang siapa kita sebenarnya?